Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vela Yulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi syariah dalam mata kuliah akuntansi syariah. Baiklah, yang pertama, apa itu akuntansi syariah dan tujuannya? Akuntansi syariah merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern ke dalam bentuk yang humanis pada syarat nilai. Tujuan diciptakan akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teknologikal. Konsekuensi kronologis upaya ini adalah bahwa akuntan secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realistis perbedaan beserta jaringan-jaringan kuasanya, kemudian memberikan atau menciptakan realistis alternatif dengan seperangkat jaringan-jaringan kuasa ilahi yang mengikat manusia dalam hidup sehari-hari. Akuntansi syariah adalah akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya akuntansi syariah dalam setiap lembaga keuangan organisasi lainnya selalu melakukan tugas penting termasuk pengumpulan dan pencatatan data. Saat ini pekerjaan masih dilakukan untuk memajukan ilmu akuntansi syariah. Tidak hanya berusaha menjalankan kegiatan ekonomi atau korporasi, tetapi juga berhubungan dengan syariat Islam. Selain itu, pentingnya diterapkan akuntansi syariah merupakan suatu tuntutan atas pelaksana syariah dan juga merupakan kebutuhan akibat pesat perkembangan transaksi syariah. Landasan hukum akuntansi syariah: Al-Quran, Sunnah Nabiyah, Ijma, kesepakatan ilmiah, persamaan peristiwa, kias atau persamaan peristiwa, dan huruf sama dengan adat menjadi landasan hukum akuntansi syariah dan tidak bertentangan dengannya. Kualitas unik yang membedakan dari prinsip akuntansi tradisional. Dasar-dasar akuntansi syariah terdiri dari disiplin, ilmu sosial, dan yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam konteks di mana akuntansi digunakan. Mereka juga mematuhi aturan masyarakat Islam. Perkembangan transaksi syariah. Pertumbuhan doktrin agama Islam terkadang berdampak pada perkembangan akuntansi di Indonesia, dan poin-poin penting dari perkembangan akuntansi syariah ialah sebagai berikut. Yang pertama, 1963 Midgar Local Saving Bank didirikan di Mesir. Yang kedua, 1972 MGLSB diambil alih oleh pemerintah Mesir dan menggantinya dengan Nasser Social Bank. Yang ketiga, 1975 Islamic Development Bank didirikan. Yang keempat, 1978 Perbankan Islam berkembang Luxembourg. Yang kelima, 1981 Perkembangan Islam berkembang Switzerland. Yang keenam, 1983 Perbankan Islam berkembang Denmark. Yang ketujuh, 1983 Bank Islam pertama berdiri. Yang kedelapan, 1991 berdiri Bank Muamalat Indonesia di Indonesia. Berikut ini beberapa data terkait dengan perkembangan perbankan syariah. Tabel 1, daftar faktor bank syariah di Indonesia. Yang pertama, Bank Umum Syariah 2008 sebanyak 5, 2009 sebanyak 6, 2010 sebanyak 11, 2011 sebanyak 11, 2012 sebanyak 11, dan 2013 sebanyak 11. Unit usaha syariah yang pertama 2008 sebanyak 27, 2009 sebanyak 25, 2010 sebanyak 23, 2011 sebanyak 24, 2019 sebanyak 24, dan 2013 sebanyak 24. BPR yang kedua, kantor BPRS sebanyak 131 yang
2018, 2019 sebanyak 138, 2010 sebanyak 150, 2011 sebanyak 155, 2012 sebanyak 158, dan 2013 sebanyak 160. Jumlah kantor yang pertama 2018 1024, yang kedua 2019 1223, yang kedua 2010 1763, yang ke-11 yang ke-2011 2101, yang ke-2012-nya 2663, yang 2013-nya sebanyak 2872. Dan di sini terdapat grafik perkembangan total aset penyaluran pembiayaan pendanaan terdapat pada total aset, PYD, dan DPK. Bentuk laporan keuangan Islam yang pertama, Al-Khidmah, merupakan laporan yang dibuat setiap akhir bulan yang menunjukkan total penerimaan dan pengeluaran. Al-Khidmah dalam bahasa Arab berarti lengkap atau akhir, dan dapat juga disiapkan untuk akhir tahun. Yang kedua, Al-Khidmah Al-Jemah merupakan laporan yang disiapkan oleh Al-Khatab tahunan. Yang ketiga, bentuk perhitungan dan laporan zakat yang dikelompokkan pada laporan keuangan terbagi dalam 3 kelompok, yaitu al-arjah minal mal, yang artinya yang dapat tertagih. Yang kedua, ar-munakasir minal mal, artinya piutang tidak dapat ditagih. Yang ketiga, al-mutaakhir wal mutaher wal mutakid, artinya piutang yang sulit dan piutang bermasalah sehingga tidak dapat tertagih. Kesimpulan dasaran. Meskipun usaha bisnis berkembang, akuntansi Islam masih merasa terrealisasi di negara-negara mayoritas muslim karena kurangnya kepekaan masyarakat Islam terhadap peran akuntan Islam. Akuntansi syariah sebenarnya telah diatur dalam Al-Quran sebelum para ilmuwan menciptakan standar yang berkaitan dengan akuntansi. Banyak orang yang mulai bertransaksi kepada peradaban syariah, namun masih banyak yang menganggap bahwa semua itu ada gunanya karena belum sepenuhnya menetapkan konsep syariah, seolah-olah masih setengah-setengah. Saran, dalam rangka mewujudkan suatu bentuk keadilan dan kejujuran yang dijunjung tinggi oleh Islam, diharapkan organisasi yang menangani akuntansi syariah maupun merumuskan aturan dan kode etik akuntansi syariah secara formal. Akibatnya, negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, khususnya Indonesia, sangat membutuhkan akuntansi syariah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.